Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kiblat NKRI. Di video ini kita diperlihatkan sosok Bapak Jokowi Widodo. Kemudian memberikan sebuah jawaban yang membuat si Ferry Amsari ini merasa ciut nyalinya. Karena si Ferry Amsari ini ngamuk-ngamuk karena rumah dari Bapak Jokowi ini terus menerima tamu. Namun Bapak Jokowi telah memberikan sebuah sumpalan ke mulut si Ferry Amsari ini. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah Iri ya? terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Menerima tamu masa memberatkan presiden Tidak wajar Prabowo. presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Salah itu pemikiranmu itu. Jadi bagi saya, kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan, toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Jadi Presiden Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Siapa Pak? Pak ini tanya Ini Pak, ini terkait semakin mengular, semakin membludak ini. liburan Imlek ini Pak. Ya, semua yang bisa saya layani semampu saya. Pak, kita membayangkan ini pasukan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh Pak. Mereka Iya, antri tadi jauh-jauh. mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu Lebaran juga diprediksi Ya gimana nggak Pak? tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak mau nyampaikan apa-apa. Ya. Kalau masyarakat datang saya terima Tadi Bapak sempat baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti nanti sampai kapan Pak? Akan seperti Ya apa? nggak tahu. Pada datang saya tutup pintu, kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tapi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga memasukkan salah satu agenda wisata. Nggak tahu. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya saya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena
isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu laya mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Jadi bagi saya percuma juga untuk selalu ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo. Tanpa dibenturkannya pun saya kira orang juga sudah melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Apa hal lain berbedanya? Sederhana bagi saya. Jokowi waktu jadi presiden 2014 itu kan triple minority. Apa itu triple minority? Jokowi bukan ketua umum partai, pergaulan politik nasionalnya terbatas dan dukungan parlemennya lemah. Prabowo triple majority, sebaliknya dukungan parlemennya full, ketua umum partai tidak pernah ditunjuk-tunjuk sebagai petugas partai, dan yang paling penting Prabowo pergaulan nasionalnya cukup luar biasa. Jadi ketimbang misalnya berkelahi dengan istilah-istilah yang agak sedikit provokatif, yang sebenarnya tidak terlampau produktif untuk bangsa dan negara, mari kita support bagaimana Prabowo dan Gibran itu juga merealisasikan semua mimpi dan janji-janji politiknya. Itu yang paling penting dan paling konkret. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.